Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kisah tentang seorang pelacur yang masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan. Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kita mendengar hadis ini, tentu akan beranggapan bahwa masuk surga itu mudah. Dan apalagi banyak mendengar ustadz-ustadz ataupun penceramah yang membawakan kisah itu. Namun benarkah demikian? Benarkah masuk surga hanya perlu memberikan minum pada anjing yang haus? Tonton video ini hingga akhir. Pelacur saja yang bergelimang dosa bisa masuk surga hanya karena memberi minum anjing yang kehausan. Apalagi kita yang bukan pelacur dan sering memberikan makan fakir miskin tentu lebih berhak untuk masuk surga. Mungkin begitulah yang ada di benak sebahagian besar dari kita setelah mendengar ataupun membaca kisah tersebut. Benarkah yang dilakukan oleh pelacur tersebut yang kemudian menyebabkan dia masuk surga adalah tindakan yang ringan atau bahkan sepele? Apabila kita mendengar ataupun membaca secara sepintas kisah tersebut, maka jawabannya adalah benar. Kalau yang dilakukan oleh pelacur tersebut adalah tindakan yang ringan, bahkan sepele, sehingga siapapun pasti sanggup untuk melakukannya. Akan tetapi, kalau kita cermati kisah tersebut secara mendalam, maka jawabannya adalah tidak benar. Dan kenapa? Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, banyak terjadi kerusakan karena ulah Kaisar Romawi yang zalim. Kelaparan dan kemiskinan merajalela di negeri Palestina. Berbagai cara dilakukan oleh rakyat, terutama para kaum miskin, untuk melawan kelaparan dan kemiskinan itu. Seorang ibu terpaksa menjual anaknya seperti menjual pisang goreng. Perampokan, pembunuhan, penganiayaan, tak kenal peri kemanusiaan lagi. Sementara ketika Nabi Isa alaihissalam menyampaikan dakwahnya kepada rakyat, tentara Romawi selalu mengejar-ngejar beliau. Sesekali Nabi Isa alaihissalam mengumpulkan para orang miskin itu dan membagi-bagikan roti dan gandum kepada mereka. Namun tak urung para tentara Romawi terus mengusur dan menganiaya mereka. Kehidupan rakyat sudah benar-benar tak menentu. Laki-laki banyak sekali yang meninggalkan rumah dan keluarga mereka, entah pergi kemana. Pelacuran tumbuh di mana-mana. Setiap orang harus mempertahankan dirinya dari serangan lapar. Suatu ketika, terlihat seorang perempuan muda berjalan terseok-seok seolah menahan rasa letih. Sudah terlalu jauh ia menyusuri sepanjang jalan untuk mencari sesuap nasi, menawarkan diri kepada siapa saja yang mau meski dengan harga yang murah. Perempuan muda itu terlihat terlalu tua dibandingkan dengan usia yang sebenarnya. Wajahnya kuyu diguyur penderitaan yang panjang. Ia tidak mempunyai keluarga, kerabat ataupun sanak saudara lainnya. Orang-orang sekelilingnya menjauhinya. Bila bertemu dengan perempuan tersebut, mereka melongos menjauhinya karena jijik melihatnya. Namun perempuan itu tidak peduli, karena pengalaman dan penderitaan mengajarinya untuk bisa tabah. Segala ejekan dan caci maki manusia diabaikannya. Ia berjalan dan berjalan seolah tak ada pemberhentiannya. Ia tak pernah yakin perjalanannya akan berakhir. Tapi ia terus berusaha melongok-longok menawarkan diri. Namun sepanjang jalan itu, dia hanya mendapati sunyi saja. Sementara panas masih terus membakar dirinya. Entah sudah berapa lama dan seberapa jauh ia berjalan, namun tak seorang pun juga yang mendekatinya. Lapar dan haus terus menyerangnya. Dadanya terasa sesak dengan nafas yang terengah-engah, kelelahan yang amat sangat. Betapa lapar dan hausnya ia. Dan akhirnya sampailah ia di sebuah desa yang sunyi. Desa itu sedemikian gersangnya hingga sehelai rumput pun yang tak tumbuh lagi. Belum perempuan pelacur itu memandang ke arah kejauhan, matanya melihat kepulan-kepulan debu yang bertebaran di udara. Kepalanya mulai terasa terayun-ayun dibalut kesuraman wajahnya yang kuyu. Dalam pandangan dan rasa hausnya yang sangat itu, ia melihat sebuah sumur di batas desa yang sepi. Sumur itu ditumbuhi rerumputan dan ilalang kering yang rusak di sana-sini.
Pelacur itu berhenti di pinggirnya sambil menyandarkan tubuhnya yang sangat letih. Rasa hauslah yang membawanya ke tepi sumur tua itu. Sesaat ia menjemukkan kepalanya ke dalam sumur tua itu. Tak tampak apa-apa, hanya sekilas bayangan air yang memantul dari permukaannya. Mukanya tampak senang. Namun bagaimana ia harus mengambil air sepercik dari dalam sumur yang curam itu. Perempuan itu kembali terduduk. Tiba-tiba ia melepaskan stagennya yang mengikat perutnya. Lalu dibuka sebelah sepatunya. Sepatu itu diikat dengan stagen. Lalu dijulurkannya ke dalam sumur. Ia mencoba mengais air yang hanya tersisa sedikit itu dengan sepatu kumalnya. Betapa hausnya ia. Betapa dahaganya ia. Air yang tersisa sedikit di dalam sumur itu pun tercabik. Lalu ia menarik stagen perlahan-lahan agar tidak tumpah. Namun tiba-tiba ia merasakan kain bajunya ditarik-tarik dari belakang. Ketika ia menoleh, dilihatnya seekor anjing dengan lidahnya terjulur ingin meloncat ke dalam sumur. Sang pelacur pun tertegun melihat anjing yang sangat kehausan itu. Sementara tenggorokannya sendiri terasa terbakar karena dahaga yang sangat. Sepercik air kotor sudah ada dalam sepatunya. Kemudian ketika ia akan meneguk airnya, anjing itu mengibas-ngibaskan ekornya sambil merintih. Pelacur itu pun mengurungkan niatnya untuk meneguk air itu. Diulusnya kepala hewan itu dengan penuh kasih sayang. Si anjing memandangi air yang berada di dalam sepatu. Lalu perempuan itu menegukkan air yang hanya sedikit itu ke dalam mulut sang anjing. Air pun habis masuk ke dalam mulut anjing itu. Dan perempuan itu pun seketika terkulai roboh sambil tangannya masih memegang sepatu. Melihat perempuan itu tergeletak tak bernafas lagi, sang anjing menjilat-jilat wajahnya seolah menyesal telah meneguk air yang semula akan diteguk perempuan itu. Pelacur itu benar-benar telah meninggal dunia. Para malaikat pun turun ke bumi menyaksikan jasad sang pelacur. Malaikat Raqib dan Atid sibuk mencatat-catat, sementara malaikat Malik dan Ridwan saling berebut. Malik si penjaga neraka sangat ingin membawa perempuan pelacur itu ke neraka, sementara Ridwan si penjaga surga mencoba mempertahankannya. Ia ingin membawa pelacur itu ke surga. Akhirnya persoalan itu mereka hadapkan kepada Allah. Ya Allah, sudah semestinya pelacur itu mendapatkan siksaan di neraka karena sepanjang hidupnya menentang laranganmu, kata Malik. Tidak, bantah malaikat Ridwan. Kemudian malaikat Ridwan berkata, Ya Allah, bukankah hambamu si pelacur itu termasuk seorang wanita yang ikhlas melepaskan nyawanya daripada melepaskan nyawa anjing yang kehausan, sementara ia sendiri melepaskan kehausan yang amat sangat. Mendengar perkataan dari dua malaikat tersebut, Allah lalu berfirman, Kau benar wahai Ridwan. Wanita itu telah menebus dosa-dosanya dengan mengorbankan nyawanya demi makhlukku yang lain. Bawalah ia masuk ke surga. Aku meridainya. Seketika malaikat Malik kaget dan terpana mendengar firman Allah itu. Sementara malaikat Ridwan merasa gembira. Ia pun membawa hamba Allah itu memasuki surganya Allah. Lalu bergemalah suara takbir. Para malaikat berbaris memberi hormat kepada wanita sang hamba Allah yang ikhlas itu. Nah, sekarang kita lihat dari kita masing-masing dengan pengalaman hidup dan semua yang pernah kita kerjakan selama ini. Andaikan kita pada posisi seperti yang dialami pelacur dalam kisah tersebut, apakah kita mampu melakukan seperti apa yang dilakukan pelacur tersebut? Relakah kita memberikan air yang sangat kita butuhkan dan kita dapatkan dengan susah payah? Namun, kita kasih kepada anjing ataupun siapapun yang membutuhkan air pada saat itu. Apakah kita rela seperti itu? Sebahagian besar dari kita tentu akan menjawab tidak. Kenapa? Bukankah biasanya yang kita berikan kepada orang lain adalah sesuatu yang sudah tidak kita butuhkan? Atau setidak-tidaknya sudah kurang kita butuhkan? Kalaupun yang kita berikan adalah sesuatu yang masih kita butuhkan, maka biasanya kita masih mempunyai barang sejenis yang sama yang lainnya. Bukankah kita memberikan makan ataupun minum kepada orang lain setelah kita merasa kenyang? Atau setidak-tidaknya kita masih mempunyai persediaan makanan ataupun minuman yang cukup di rumah kita, baru kita memberikan kepada orang lain.
Jadi masihkah kita beranggapan bahwa apa yang telah dilakukan oleh pelacur tersebut yang menyebabkan dia masuk surga adalah sesuatu yang ringan ataupun remeh? Benarkah masuk surga itu murah dan gampang? Dan jawabannya tentu sajalah tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang padamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan dengan bermacam-macam cobaan. Sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Al-Quran Surat Al-Baqarah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah diampuni seorang wanita pezina yang lewat di depan anjing yang menjulurkan lidahnya pada sebuah sumur. Dia berkata, anjing ini hampir mati kehausan. Lalu dilepasnya sepatunya, lalu diikatnya dengan kerudungnya, lalu diberinya minum. Maka diampuni wanita itu karena memberi minum. Hadis riwayat Bukhari. Dalam syarah Sahih Bukhari, yaitu kitab Umdatul Qari, jilid 15 halaman 277 disebutkan bahwa di antara faedah hadis ini adalah diterimanya amal seorang pelaku dosa besar asalkan dia seorang muslim, dan bahwa Allah juga mungkin saja mengampuni dosa besar dengan amal yang kecil sebagai keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang-orang penyayang akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang Maha Pengasih. Sayangilah semua yang ada di bumi, niscaya kamu akan disayangi oleh yang ada di langit. Dan demikianlah video singkat ini. Mudah-mudahan dari video ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan hikmah. Jika mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.